siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Oh, kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Allah Kau Allah yang baik, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Oh, di bagimu Tuhan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau Tema renungan hari ini adalah tanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab berarti ada pertanggungjawaban. Itu sama dengan sisi mata uang, bolak-balik. Berbicara tanggung jawab, ada pertanggungjawaban. Saya ingat ada satu panglima perang, raja
yang pernah menguasai Asia dan separuh Eropa. Bahkan ada yang mengatakan menguasai separuh dunia. Namanya Genghis Khan. Dia berkata, ada statementnya yang cukup fenomenal. Dia mengatakan, kalau takut, jangan lakukan. Kalau lakukan, jangan takut. Kalau kita lihat, ini tersirat di dalamnya ada namanya tanggung jawab. Tanggung jawab setelah dia mengkalkulasi segala sesuatu sebelum bertindak. Kalau dia hitungannya kurang, berarti kalau takut jangan lakukan. Tapi kalau hitungannya bagus, mantap, dia maju. Kalau lakukan, jangan takut. Di dalamnya tersirat tanggung jawab. Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Bagaimana dengan kehidupan para pengikut Kristus? Kita bisa lihat di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Pengkhotbah ini yang tulis adalah Salomo. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Mungkin ada yang berkata, itu mah untuk orang muda, yang tua-tua bisa saja semakin berulah. Seperti kata pepatah, makin tua makin menjadi. Mungkin ada yang bisa berpikir gitu, itu kan untuk orang muda. Kita baca di dalam Roma 14 ayat 11 sampai dengan 12. Roma 14 ayat 11 sampai dengan 12. Dikatakan ayat yang ke-11, ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat yang ke-12, diperhatikan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi tidak ada yang bebas. Bukan cuma orang muda, orang tua pun demikian. Kenapa Raja Salomo mengatakan pemuda? Pemuda itu usia teknisnya itu masih panjang di atas kertas. Pemuda itu dan pemudi itu semua masih bergelora, semangatnya bergelora luar biasa. Sehingga itulah yang diambil sebagai perumpamaan dari Raja Salomo. Kemudian berbicara tentang tanggung jawab, itu bukan cuma pemimpin. Kita sering mendengar orang berkata bahwa pemimpin itu berarti tanggung jawabnya melekat pada dirinya. Kalau dia bukan pemimpin, tidak ada tanggung jawab. Bukan begitu, bos. Kenapa? Setiap orang yang pemilik kehidupan, atau setiap orang yang hidup mempunyai tanggung jawab masing-masing. Orang biasa-biasa saja, orang yang masih membujang mungkin bisa dikatakan dia belum punya tanggung jawab karena belum berkeluarga. Tidak demikian. Semua orang yang hidup punya tanggung jawab masing-masing. Setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berbuat, itu tergantung dia. Dia melanggar hukum, dia harus bertanggungjawabkan di pengadilan. Ada suatu kisah, seorang pertapa tua, nan sakti, didatangi seorang anak kecil. Anak kecil ini nakal sekaligus licik. Dia mengatakan, pertapa tua, coba tebak kalau Anda sakti. Anak burung yang ada di tangan saya ini, dia sambil menggenggam burung itu, kemudian dia taruh di belakang badannya begini. Dia katakan, anak burung ini hidup atau mati? Pertapa tua bilang, jawabannya ada di dalam pikiranmu. Sebab kalau aku katakan hidup, anak burung itu kamu pencet, dia pasti mati. Kalau aku katakan mati, anak burung itu tidak jadi kamu pencet. Jadi ini tergantung pada Anda. Tergantung pada kamu, anak kecil.
tergantung pada pikiranmu. Berarti di sini anak kecil ini sengaja mau menjebak, tapi dia terjebak dengan jawaban pertapa tua yang sangat berpengalaman itu. Di sini terkait dengan tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya dia? Memang anak burung ini apa sih harganya? Tetapi tanggung jawabnya kalau dia pencet mati, dia tidak pencet hidup. Jadi tanggung jawab terhadap kehidupan walaupun itu hanya seekor anak burung. Jadi anak kecil ini tidak bisa mengalahkan pertapa tua ini. Karena pertapa tua tahu bahwa pertanyaan ini mau menjebak dia, mau menjatuhkan kredibilitasnya. Tetapi dia bisa menjawab dengan baik sehingga anak itu tidak bisa buat apa-apa. Artinya anak itu kena batunya. Nah, coba kita pikir, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari pemandangannya. Tidak ada satupun manusia yang dapat lolos di hadapannya. Semua harus mempertanggungjawab kehidupannya selama di dunia ini. Dia harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang dia buat, baik atau tidak baik. Dengan alasan apapun, dengan kelicikan apapun, dia tidak bisa berkilah. Sekali lagi, setiap manusia yang ada di dunia ini tidak dapat bersembunyi, tidak dapat berupaya sedemikian rupa dengan alasan apapun, dengan tindakan apapun, dengan kelicikan apapun, tidak dapat dia berpindah atau berlolos dari hukuman Tuhan kalau dia bersalah. Jadi artinya, saudara-saudara, saya bisa simpulkan tidak ada satupun yang dapat bersembunyi dan tersembunyi di hadapannya. Sekian renungan kita pada hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa melakukan ibadah singkat, renungan singkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar ini dapat bisa menjadi rema di dalam hidup kita. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.